Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas di bab 6 tentang Allah Tuhanku. Oke, buka di halaman 73 peta konsep. Bab ini kita akan membahas tentang kalimat tahlil yang mencakup pengertian dan penggunaan, manfaat, dan yang terakhir hikmah. Nah, di halaman 74 pengertian tahlil. Tahlil adalah bacaan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada zat yang patut disembah dan ditaati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini merupakan bagian dari kalimat syahadat dan merupakan rukun Islam yang pertama. Oleh karena itu, kalimat ini juga sebagai inti dari seluruh landasan ajaran Islam. Kalimat tahlil ini termasuk zikir dan menurut syariat Islam memiliki nilai terbesar dan paling utama. Di sini ada hadis tentang kalimat tahlil. An Jabir ibni Abdullah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah rawahu Tirmizi, yang artinya dari Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi. Kita pantang maksiat kepadanya dan harus menganggapnya hebat dan agung dengan penuh rasa cinta, rasa takut dan tawakal kepadanya. Hanya kepadanya lah kita patut berdoa dan meminta. Penciptaan alam ini meliputi manusia, hewan, tumbuhan, planet, tata surya, hingga wujud terkecil seperti bakteri atau virus adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alasan apalagi untuk kita tidak menyembah apalagi menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah segalanya bagi kita yang beriman untuk menyembahnya dan memasrahkan hidup kita setelah kita berdoa dan berusaha. Perhatikan gambar 6.2, suasana pembacaan tahlil secara bersama-sama. Istilah tahlil selain kalimat tauhid juga menjadi istilah ritual pembacaan zikir-zikir yang di dalamnya termasuk lafaz tahlil yang lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Nusantara sejak ratusan tahun. Pembacaan tahlil biasa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mendoakan jenazah yang baru dimakamkan, ahli kubur yang telah lama dimakamkan, dan mendoakan ahli kubur dalam peringatan 1-7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari di rumah ahli musibah. Oke, tahlil atau tradisi tahlilan itu hanya ada di Indonesia, namanya tahlilan. Tahlilan ini muncul sejak masa dakwahnya Sunan Ampel. Anak-anak bisa lihat di pelajaran SKI bab 2. Pada saat itu, ketika ada seseorang yang meninggal, masyarakat di sana sering berkumpul-kumpul pada hari pertama, hari ke-7, hari ke-3, dan seterusnya. Tetapi di dalamnya itu mereka biasanya hanya mabuk-mabukan, main domino, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Makanya Sunan Ampel tidak merubah tradisi itu, tetapi hanya mengganti isi dari tradisi itu yang isinya pertama hanya mabuk-mabukan, main domino, dan seterusnya yang menyia-nyiakan waktu, kemudian diganti dengan membaca bacaan-bacaan yang baik, salah satunya dengan tahlil. Nah, makanya tahlil itu pertama muncul pada masa dakwahnya Sunan Ampel. Kemudian lanjut, pembacaan lafaz tahlil juga dilakukan oleh masyarakat pada peringatan haul, arwah atau ruahan di bulan Ruah, akhir Sya'ban, akhir Ramadan,
saat kumpul keluarga untuk arisan misalnya, selamatan perkawinan, selamatan akikahan, walimatus safar, muludan, Isra Miraj, selamatan syuro'an malam 10 Muharram, selamatan 7 bulan, hitanan, ziarah kubur setelah lebaran Idul Fitri, rotiban, manakiban, berzanjian, dan lain sebagainya. Jadi kalimat tahlil ini sering dibaca pada aktivitas-aktivitas syukuran atau keagamaan. Aktivitas masyarakat tersebut selain memiliki landasan dan dasar agama yang kuat, baik bersumber dari Al-Quran atau hadis, juga merupakan bagian dari tradisi Islam Nusantara. Oke, bagian yang B, keutamaan kalimat tauhid. Kalimat tahlil memiliki banyak keutamaan bagi para pembacanya, terlebih jika bacaan tahlil ini dijadikan rutinitas setiap saat. Tidak hanya dibaca setelah sholat, melainkan juga dibaca di waktu luang, baik dibaca secara jelas maupun diucapkan di dalam hati. Adapun beberapa keutamaan bacaan tahlil ini, yang pertama, kalimat la ilaha illallah merupakan harga surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1621. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama dan dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Kemudian kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Kemudian yang keempat, kalimat tahlil adalah pelindung dari siksa api neraka. Yang kelima, kalimat tahlil menunda kiamat. Selama masih ada orang yang menyebut dan membaca kalimat tahlil, maka tidak akan terjadi kiamat. Kemudian yang terakhir, zikir la ilaha illallah pahalanya paling banyak. Keutamaan-keutamaan di atas tersebut merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang pada hambanya yang beriman. Maka marilah kita raih semua keutamaan tersebut dengan selalu membaca dan mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas dan penuh dengan keimanan. Kemudian yang ketiga, hikmah kalimat tahlil. Ketika kita telah membiasakan diri dengan kalimat tahlil dalam kondisi apapun dan pada setiap saat, maka kita akan merasakan hikmah dari apa yang telah kita lakukan tersebut. Di antara hikmah tersebut adalah yang pertama, meningkatkan keimanan seorang muslim. Kemudian sebagai usaha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai pengingat bahwa akhir dari kehidupan kita di dunia ini adalah kematian. Kemudian menjadikan penyejuk hati dikala manusia selalu melakukan aktivitas keduniaan. Dan yang kelima, sebagai bukti bahwa kita pada hakikatnya kecil dan tidak memiliki apa-apa yang senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oke.